Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Tiara Kartika Putri dari kelas MJ503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan bisnis model kanvas dari usaha madu dari bumi. Nah, usaha madu dari bumi ini juga pernah saya bahas di UTS, jadi ini saya hanya menuangkan ke PowerPoint. Oke. Kita langsung ke bagannya, isian dari partners, yaitu ada peternak lebah, distribusi dari retailer, penyedia bahan kemasan, lembaga sertifikasi organik. Kemudian untuk key activities itu ada produksi madu, kontrol kualitas, pemasaran dan distribusi. Kemudian ada key resources, ada lebah dan peternakan lebah. Kemudian ada sumber daya manusia, branding dan reputasi, dan sistem manajemen inventory. Lalu ada value proportion, itu ada produk alami dan organik. Kemudian ada manfaat kesehatan, kemudian ada berkelanjutan dan keunikan rasa. Nah, lalu ada customer relationship, itu ada edukasi pelanggan, ada layanan pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Lalu ada channels, ada e-commerce, toko fisik, social media, dan website, event, dan bazar. Lalu ada customer relationship, itu pelanggan sehat atau organik, keluarga dan orang tua, pelanggan premium, restoran dan kafe. Kemudian ada cost structure, kita ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya sertifikasi organik, lalu ada revenue streams, itu ada penjualan produk madu, produk turunan madu, keanggotaan atau langganan. Nah, kita langsung saja ke analisanya. Kita ke yang pertama, ada key partners. Nah, key partners di sini ada peternak lebah. Jadi peternak lebah yang menyediakan produk madu murni dari hutan atau peternakan. Lalu ada distribusi dari retailer, yaitu supermarket, toko organik atau platform e-commerce untuk distribusi produk. Lalu ada penyedia bahan kemasan, yaitu pemasok kemasan ramah lingkungan untuk produk madu. Karena kan brandingnya Go Green yang branding alami gitu kan. Lalu lembaga sertifikasi organik untuk memastikan kualitas madu yang dijual itu sudah sesuai standar organik atau belum. Lalu ada key activities. Nah, key activities ini dari produksi madu itu dilakukan pengelolaan lebah dan pemanenan madu secara alami, kemudian melakukan kontrol kualitas untuk memastikan madu yang dihasilkan itu bebas dari bahan kimia dan proses yang merusak kualitas alami dari si madu. Lalu melakukan pemasaran. Dan di sini kita melakukan aktivitas promosi untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat madu alami dan produk turunannya. Kemudian melakukan, distribusi, jadi kita mengelola jalur distribusi itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas, gitu. Kemudian lanjut. Nah, key resources. Nah, di sini ada lebah dan peternakan lebah. Jadi sumber utama dari produksi madu ini ya lebah itu ya, lebah dan dari lebah yang diternakan. Kemudian sumber daya manusia, ini tim yang terampil dalam produksi madu dan pengelolaan bisnis. Lalu ada branding dan reputasi untuk menjaga citra produk itu apa ya? Tetap berkualitas dan alami. Kemudian sistem manajemen inventory itu untuk mengelola persediaan produk dan pengiriman. Kemudian ada value proportion. Di sini, produk alami dan organiknya. Jadi kita menawarkan madu murni itu tanpa bahan pengawet atau tambahan kimia sebagai produk yang sehat. Kemudian dari manfaat kesehatan, jadi madu itu dikenal untuk berbagai manfaat kesehatan seperti meningkatkan sistem imun, memiliki sifat antibakteri, dan untuk meningkatkan energi. Kemudian untuk keberlanjutan, jadi, madu dari bumi ini menggunakan metode pemeliharaan lebah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari keunikan rasa. Nah, jadi si madu dari bumi ini punya rasa yang bermacam-macam, yang unik gitu. Jadi madunya itu dari berbagai jenis bunga atau hutan dengan rasa yang unik dan khas. Oke, lanjut. Customer relationship. Nah, di sini ada edukasi pelanggan. Jadi, madu Debun ini memberikan informasi tentang manfaat dari madu alami melalui berbagai saluran, seperti media sosial, blog, atau seminar. Kemudian, layanan pelanggan itu dengan menyediakan saluran komunikasi untuk pertanyaan dan keluhan pelanggan, serta memberikan jaminan yang berkualitas. Kemudian, loyalitas pelanggan itu ada program loyalitas tentunya untuk pelanggan yang setia, seperti diskon atau produk gratis pada pembelian tertentu.
Kemudian ada channels. Nah, channel di sini ada e-commerce. Jadi, Madu dari Bumi ini menjual melalui platform online seperti toko website atau marketplace kayak Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee ya. Kemudian ada toko fisik juga. Jadi Madu dari Bumi ini juga menjual melalui toko-toko retail organik atau supermarket. Lalu ada sosial media dan website. Nah, kita memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan YouTube untuk promosi dan penjualan langsung. Biasanya bisa live gitu ya. Lalu event dan bazar. Nah, berpartisipasi dalam event kesehatan atau bazar produk organik atau ada bazar UMKM seperti itu. Lalu untuk customer segment. Nah, customer segmentnya itu yaitu pelanggan sehat atau organik. Jadi individu yang peduli dengan kesehatan dan lebih memilih produk yang alami. Kemudian ada dari keluarga dan orang tua yang membeli madu itu sebagai tambahan gizi untuk anak-anak dan anggota keluarganya. Kemudian ada pelanggan premium, itu konsumen yang tertarik dengan produk eksklusif dan berkualitas tinggi. Lalu ada restoran dan kafe untuk menjual produk madu sebagai bahan dasar untuk menu atau produk makanan. Kemudian untuk cost structure itu ada biaya produksi, ya di sini termasuk biaya pemeliharaan lebah, pemanenan madu, dan proses produksi yang lain. Kemudian ada biaya pemasaran seperti biaya untuk iklan, promosi, dan pengembangan konten untuk meningkatkan kesadaran merek. Kemudian ada biaya distribusi yaitu biaya untuk pengiriman dan penyimpanan produk, lalu biaya sertifikasi organik, itu jika produk madu itu memperoleh sertifikasi organik atau yang lainnya. Nah, selanjutnya kita analisis BMC madu dari bumi ini dari, kekuatan, kemudian apa ya, ada kelemahan dan lain-lain seperti itu ya. Kita bahas yang pertama dari kekuatan. Jadi madu dari bumi ini dia fokus pada produk yang alami dan organik yang semakin populer di kalangan konsumen yang sadar akan kesehatan. Kemudian untuk keberlanjutan dan pemeliharaannya, ini tuh, secara alami ya menjadi nilai tambah yang sangat dihargai oleh pasar modern. Kemudian potensi diversifikasi produk yang berbasis madu seperti kosmetik, permen, atau bahkan layanan langganan. Untuk kelemahannya, eee, proses produksi yang lebih lambat dan memerlukan lebih banyak perhatian dibandingkan dengan produk madu industri yang mungkin menyebabkan keterbatasan dalam volume produksi. Kemudian ketergantungan pada kualitas sumber daya alam yang bisa dipengaruhi oleh cuaca atau perubahan iklim gitu kan. Karena apa ya, tadi ada rasa dari bunga-bunga kan kalau misalkan cuacanya, tidak sesuai nanti rasanya berbeda seperti itu. Kemudian biaya produksi dan distribusi yang mungkin lebih tinggi dibandingkan dengan produk madu massal. Nah, peluangnya yaitu tren konsumen yang semakin mengutamakan produk sehat dan alami, semakin ke sini para konsumen itu, apa ya, lebih menginginkan produk yang alami, yang organik, seperti itu. Kemudian potensi ekspansi ke pasar internasional, terutama di negara-negara yang memiliki permintaan tinggi untuk produk organik dan alami, lalu menggunakan digital marketing untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, ancamannya apa? Ancamannya yaitu persaingan dengan produsen madu industri yang memiliki biaya produksi lebih rendah, kemudian fluktuasi harga bahan baku, dan kondisi cuaca yang bisa mempengaruhi pasokan madu, lalu potensi penurunan kesadaran konsumen terhadap produk organik jika ada isu terkait pemasaran atau kualitas. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.